Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Faisah Nurul Hidayah, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari kelas B Ekonomi Islam semester 1 dengan NIM 22490300028. Di sini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi, saya akan membahas sedikit mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang dimana pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi ini tentunya sudah banyak dijelaskan dan diterangkan di dalam Al-Quran. Adapun beberapa di antaranya itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, terdapat juga di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 180, ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, dan ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 86 sampai dengan 88. Berbicara tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi, itu dalam mengelola perekonomian atau dalam rangka kita menjaga perekonomian sehingga kita mendapatkan apa yang kita mau dari ekonomi yang kita kelola itu, baik itu makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk makan dan minum dengan hal-hal yang baik, dan cara memperolehnya juga baik, yang dimana yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini saya akan mengambil ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat 86 sampai dengan 88. Adapun bunyi surahnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang kafir serta orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah kamu dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dalam bentuk rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kamu beriman kepadanya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 86 sampai dengan 88. Jadi pembahasan tafsir dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 86 sampai 88 ini, yang pertama adalah itu berisikan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengingkari, terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah sampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW, di mana sebenarnya bagi orang-orang yang telah mengingkari, yang telah mendustakan, yang atas kekafiran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu artinya mereka telah menganiaya diri mereka sendiri, karena pada akhirnya mereka akan mendapatkan penderitaan yang amat berat, dan kemudian mereka tentunya dipastikan akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian untuk tafsir yang kedua dari ayat ke-87 surah Al-Maidah ini,
itu berisikan tentang beberapa para sahabat yang pada saat itu keliru akan ajaran Islam yang telah Allah perintahkan, di mana beberapa para sahabat pada saat itu berpendapat bahwa setiap kenikmatan yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, kenikmatan dunia, itu akan menjadikan mereka lalai terhadap perintah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan apa-apa yang ada di muka bumi ini, itu yang baik-baik, yang halal-halal, tentunya juga berupa kenikmatan. Dan Allah juga telah memberitahukan apa-apa yang tidak baik, yang diharamkan, untuk agar kita tidak sampai kepada yang tidak baik tersebut, begitu. Jadi dalam hal ini Allah tidak melarang setiap hambanya untuk menikmati kebaikan yang ada di duniawi, gitu. Tetapi semua ada batasnya, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan dan menganjurkan kita untuk bersikap sewajarnya dalam menikmati apa yang ada di duniawi. Jadi tidak berlebihan, gitu. Sehingga jika nantinya berlebihan ataupun melampaui batas, dikhawatirkan akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, yang tidak baik tentunya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian untuk penafsiran dari ayat yang ketiga, yaitu ayat ke-88 dari surah Al-Maidah yang telah saya bacakan tadi, itu adalah perintah Allah untuk kita memakan apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dalam bentuk rezeki yang halal dan baik. Kata halal dan baik ini mempunyai makna yang utama, di mana kata halal ini itu bentuk ataupun rupanya ataupun barangnya, gitu ya, itu harus halal, dan cara memperolehnya juga itu harus dengan cara yang halal, yang disukai oleh Allah. Salah satu memperoleh sesuatu yang halal yang disukai oleh Allah itu dalam perekonomian itu adalah dengan cara berdagang, berniaga, di mana hal ini juga pada zaman dahulu itu dilakukan dan dipraktekkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, kemudian kata baik dalam penafsiran ini itu bermakna baik kemanfaatannya. Jadi menciptakan manfaat dan maslahat bagi tubuh kita sendiri atas apa-apa yang telah kita konsumsi, gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.